Halo teman-teman, ya di video ini sesuai request teman-teman, saya coba membuatkan video bagaimana kita bisa menggunakan software Anagal ya. Nah, apakah software itu? Software itu digunakan untuk mensimulasikan antena. Jadi kita tidak perlu membuat antena fisiknya beneran kemudian kita coba ya. Biasanya kita senang sekali ya mencoba membuat antena, kita potongin dulu aluminiumnya, kita pasang, kemudian kita ukur. Nah, dengan menggunakan software ini itu kita tidak perlu begitu, kita bisa mensimulasikan itu di software. Sehingga apa? Paling tidak kita akan mendapatkan gambaran kasar ya, karakteristik dari sebuah antena tanpa kita harus membuatkan terlebih dahulu. Software ini itu punya 4 tab penting ya. Yang pertama ada geometri, kemudian ada view, ada calculate, ada far field plot gitu ya. Nah, kita mulai dulu dengan tab geometri. Apa maksudnya tab geometri? Nah, tab geometri itu adalah kita meletakkan titik-titik antenanya atau wire-nya di situ. Ya, contoh misalkan saya ingin membuat dipol ya, dipol 40 meter. Dengan bentangan 10 meter 10 meter. Contoh misalkan saya menggambarnya boleh di geometri atau di wire edit juga boleh, tapi kita coba ke geometri. Jadi kita bisa memasukkan titik-titiknya di situ. Saya akan coba memasukkan titiknya misalkan karena panjang kanan dan kiri adalah 10 meter 10 meter, maka kita mulai dari min 10 meter. Maka ini min 10 meter untuk X ya. Kemudian untuk X-nya adalah di plus 10 meter, nanti di 10 meter. Nah, ini adalah kita gambarnya di geometri. Untuk ngeceknya fisiknya kita lihat di view. Maka kita lihat di view di sini, Anda lihat ya di view. Ini sudah nampak ini yang hitam ini ya, ini wire 1. Nah, jadi gambarnya di geometri, ngelihatnya di view. Oke. Nah, kemudian ada lagi di sini ada frekuensi. Frekuensi adalah kita masukkan frekuensinya sesuai yang kita inginkan, misalkan 7,050 MHz misalkan. Oke. Kemudian ada lambda. Kalau kita klik lambda di sini, maka lambda itu akan semuanya akan dikonversi ke lambda. Jadi Anda boleh menggunakan unit namanya lambda atau unit namanya meter. Yang gampang kita meter saja, nggak usah lambda. Oke. Kemudian ada namanya auto segmentasi. Segmentasi itu dari DM1 ke DM2, dari panjang ke pendek-pendek gitu ya. Ini bukan boom ya, jadi ini bukan boom, ini segmentasi ya. Kalau misalkan Anda memahaminya sulit apa itu, sudah dipakai default nilainya saja. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang sering adalah keep connect. Keep connect artinya kalau kita punya wire banyak gitu ya, kalau keep connect-nya kita tidak sambungkan, ini belum tentu dia akan nyambung gitu. Untuk memastikan dia nyambung, maka kita bisa klik keep connect. Tapi dalam kasus saya ini adalah kasus dipol murni, maka tadi saya menggunakan wire yang panjang gitu, maka udah otomatis connect, saya bisa mengabaikan itu. Oke, jadi itu geometri. Langkah pertama adalah geometri. Berikutnya kita lihat view-nya ya. View-nya, nah view-nya seperti ini. Kita bisa lihat ya, di sini itu adalah panjangnya 20 meter gitu ya. Nah, tadi ada R ya. R itu apa? Oh ya, ini R. Oke. Di geometri ada X, ada Y, ada Z. Ini sumbu kartesian ya. Sumbu 3 dimensi kartesian. Ada sumbu X, itu boleh ke kanan, ke kiri. Sumbu Y misalkan ke depan, ke belakang. Ya, Y itu misalkan ke atas, ke bawah, itu sumbu Y. Nah, kemudian ada R. R itu adalah besarnya elemen ya, besarnya elemen. Nah, kalau di sini saya gunakan 0,8 mili gitu ya. Itu artinya pakai kawat 0,8 gitu ya. Nah, kemudian ada view, kita sudah lihat view ya. Kemudian ini di view itu ada nanti kita bisa tampilkan itu current-nya seperti apa, arusnya, kemudian segmennya ya. Nah, ini segmennya. Nah, tadi ingat tadi auto segmentasi. Nah, ini segmen di sini. Kemudian kita bisa zoom juga di sini ya, bisa zoom juga. Ya, kemudian kalau covernya banyak bisa kita pilih juga gitu. Oke, itu view ya. Kemudian
masuk ke calculate. Nah, calculate ini adalah intinya di sini semua proses perhitungan akan dilakukan di sini. Nah, di calculate itu ada frekuensi, itu bisa sama dengan yang di geometri tadi, sama. Kemudian ada ground. Nah, ground ini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah real. Real itu artinya beneran kita set ya, tanahnya itu berapa konduktivitas dan seterusnya. Atau perfect itu artinya bener-bener tidak ada begitu-begituan, sempurna gitu. Atau free space atau di atas sekali gitu. Nah, sering yang kita gunakan adalah di real ya. Real itu kita bisa ngatur nanti ya, konduktivitas tanahnya dan seterusnya. Tapi kita coba pakai real boleh ya. Kemudian kita bisa mengatur ketinggian posisi antenanya ya. Saya gunakan di sini misalkan 15 meter misalkan. Kemudian ada material. Nah, material ini beda-beda antara ketika kita gunakan aluminium, kita gunakan tembaga atau yang lain-lain, ini beda-beda. Nah, coba saya akan gunakan yang no loss saja, ya. Oke. Nah, kemudian tinggal di sini setelah ini belum bisa di start. Kenapa? Karena di geometri kita belum memberikan source ya. Nah, source-nya di mana? Source itu adalah feed point ya, feed point. Feed point-nya di tengah-tengah. Maka di sini di wire 1 itu akan saya berikan di tengah-tengah, maka W itu adalah wire, kemudian 1 adalah wire 1, kemudian di tengah-tengah namanya C. Saya enter maka W1C. Maka kalau kita lihat di sini itu di tengah-tengahnya ada merah, bulat, lingkaran merah gitu. Itu artinya source-nya. Kemudian setelah itu maka di sini akan bisa kita start. Start itu akan kita dapatkan nilai SWR-nya, impedansinya. Nah, yang bisa kita ini kan adalah yang pertama dia akan menghitung wavelength, panjang gelombangnya itu berapa dengan antena segitu. Kemudian total pulse-nya ya, kemudian titik terendah dari antena berapa? 15 meter karena kita tadi menggunakan ketinggian 15 meter. Dan yang lainnya adalah Z-nya ya. Z-nya ketemunya adalah 86,64 J57,59. Itu di mana? Itu di frekuensi yang kita set tadi 7,05 ya, 7,05. Kemudian bagaimana? Kemudian juga SWR-nya adalah 2,71 ya. Ini 2,71. Ini di frekuensi 7,05. Nah, kita bisa memplot juga ya, nanti sini ada namanya plot ya, plot. Nah, ini kita plot. Plot itu ya kita bisa nyeken. Jadi tidak hanya satu nilai saja, tapi kita scan dari banyak frekuensi ya. Kita tentukan dulu bandwidthnya berapa, misalkan bandwidthnya 120 gitu ya, oke juga. Kemudian kita bisa klik SWR, misalkan kita mau mendapatkan SWR-nya, kemudian kita klik all point gitu ya. Nah, kita terlihat di sini ya, banyak sekarang. Kita lihat trennya. Oh, ternyata di sini gambar ini itu di 6993711 dia rendah. Nah, saya karena belum mendapatkan cekungan yang paling rendah, maka saya bandwidthnya bisa saya lebarkan. Misalkan bandwidthnya saya 1000, saya ulang lagi misalkan. Loh, di sini kelihatan ya bahwa di 7,3 itu SWR-nya paling rendah. Maka saya bisa mengulang 7,3. Di sini saya ulang lagi 7,3 misalkan ya, 7,3. Ini 7,3 sudah otomatis, maka saya start lagi, maka saya mendapatkan SWR yang lebih rendah daripada yang tadi. Jadi tadi fisiknya yang sama gitu ya, fisiknya sama. Kemudian kita ukur di frekuensi 705 itu tadi tidak pas, kemudian di 7,3 itu baru pas. Nah, itu menggunakan seperti itu boleh atau tidak apa-apa. Kan kita tadi pengennya 705, ya sudah 705, nggak perlu diganti gitu ya, tidak perlu diganti. Nah, kalau tidak perlu diganti, kita bisa membuat dia mengoptimalkan sendiri juga bisa. Nah, caranya ada apa? Caranya ada ini, ada optimization ya. Anda klik optimization ya, nanti kita akan bisa ngelihat ya dia otomatis panjang pendeknya diatur sama dia kira-kira yang pas. Tadi kan awalnya 10 meter. Kita lihat ya setelah optimisasi nanti berapa hasilnya.
Nah, kita akan optimisasi semua elemen gitu ya, klik elemen, kemudian kita jalankan, kita klik aja start. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kita maksimalkan apa? Apakah kita maksimalkan gainnya, atau kita maksimalkan namanya front back ratio, atau elevasinya, atau GX-nya, impedansi faktor imajiner gitu ya. Kemudian SWR-nya, match-nya, atau car-nya gitu. Nah, ini Anda bisa ganti-ganti. Kalau sudah kita start gitu ya. Nah, ini sudah. Nah, didapatkan apa? Ya, didapatkan SWR-nya di 705 itu 193. Padahal tadi 705 itu tidak gitu kan ya. SWR-nya. Nah, sekarang kita lihat geometrinya. Geometrinya akan berubah. Ya, geometrinya berubah. Tadi adalah min 10 sama 10, sekarang min 10 sama 36. Itu caranya teman-teman untuk optimisasi. Jadi kita bisa menyuruh ya software ini untuk mencari kira-kira panjang yang pas berapa sih di frekuensi segitu. Oke. Nah, berikutnya lagi ya yang paling penting adalah di tab keempat, yaitu adalah far field plot. Ya, far field plot itu apa? Nah, ini yang Nah, ini gambar ini. Ini adalah far field plot. Ya, teman-teman ini bisa bayangkan nggak ini ya? Ini akan saya coba membuat visualisasinya ya, Kita lihat yang pertama ya, yang kita lihat yang ini ya, yang horizontal. Nah, ini yang khusus horizontal. Oke ya, ini horizontal. Ya, ini horizontal. Kemudian ini vertikal. Ya, vertikalnya begini. Ya, ini vertikal. Nah, sekarang yang horizontal dulu. Horizontal ini apa maksudnya gitu ya? Maksudnya apa? Nah, kita lihat ya, elemennya di sini, elemennya di sini. Contoh misalkan, saya itu punya antena itu menghadapnya kan ke sini ya. Misalkan saya garis set gini ya. Tadi kan antenanya misalkan gini. Antenanya begini ya. Antenanya saya gambar panjang. Ini bukan membentang sebagian Jawa gitu ya. Antenanya membentangnya barat selatan misalkan. Kalau saya membentangnya barat selatan, Anda lihat ini polarisasinya seperti ini. Artinya apa? Ini saya gambarnya begini, set gitu ya. Saya gambarnya gini. Ini juga gini ya. Ini sininya nggak patah. Nah, artinya apa? Artinya ini arahnya itu akan bagus ke daerah sini. Ini bagus gitu ya. Tetapi daerah sini itu seolah-olah blank gitu ya, seolah-olah blank. Nah, ini artinya begitu. Ya, artinya gambar itu begitu. Jadi yang ada ininya gitu ya, ada ininya itu bagus gitu ya. Ya, tetapi yang tidak ada itu tidak bagus. Sehingga kalau kita meletakkan antena, kalau yang di Jawa meletakkan antenanya bujurnya itu dari barat ke timur gitu ya, barat ke timur, maka yang bagus ya Kalimantan atau yang selatannya Jawa gitu. Nah, oleh karena itu ya maka kita bentangkan biasanya ke utara selatan gitu ya. Biar apa? Nah, sesuai di sini dari polanya tadi, kalau kita membujurnya seperti ini gitu ya, seperti ini, maka nanti kita dapat seperti ini sama seperti ini gitu ya, seperti ini. Sehingga apa? Sumatera dapat, kemudian Indonesia Timur juga dapat. Ya, itu adalah alasan kenapa kok antenanya itu di bujurnya itu utara selatan gitu. Itu karena ini tadi, karena arahnya sesuai dengan simulasinya ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian yang vertikal ini ya, yang vertikal. Kita lihat yang vertikal. Vertikal itu gemuk gitu ya, gemuk gitu ya. Nah, saya coba kita imajinasikan ini. Kemudian saya coba bikin lagi yang lain. Nah, ini tuh gini teman-teman. Jadi kalau bumi kita ke sini gitu ya. Nah, gini ya, stasiun kita ada di sini, misalkan rumahnya di sini ya, rumahnya di sini. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ya, ini tuh kan yang di sini itu kan bagus ya. Dia mantulnya itu ke sini gitu ya. Ini kalau ionosphere gitu ya, dia mantul ke sini, kemudian mantul ke sini, mantul ke sini. Ya, mantulnya itu seperti ini tadi, seperti gambarnya ini. Jadi dia mantulnya seperti ini ya. Nah, oleh karena itu dia begini mantulnya, ininya, polanya gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya ini ya lokalan saja gitu ya, lokalan. Karena apa? Ini ke sini kemudian jatuh ke sini, ini di sini kemudian jatuh ke sini. Ya sekitar ini aja gitu. Ya.
Nah, itu adalah arti dari gambar apa ini ya, gambar far field ini, gitu teman-teman. Nah, sehingga apa? Sehingga dari sini itu kita bisa menentukan kalau saya menggunakan delta loop misalkan ya, delta loop itu nanti sudutnya rendah gitu ya, sehingga dia jauh gitu. Tapi di lokal enggak bagus. Nah, itu adalah dijelaskan melalui far field ini gitu. Oke. Kemudian ada lagi wire edit ya. Jadi kita sudah menjelaskan 4 tab ya. Berikutnya adalah wire edit ya. Nah, selain menggunakan tadi, saya juga bisa menggunakan wire edit. Jadi selain menggunakan geometri, saya bisa menggunakan wire edit. Oke, saya mulai menggunakan wire edit untuk memulai lagi. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan delta loop saya ke sini. Oke, dengan menggunakan wire edit. Maka saya klik ini wire edit ya. Nah, wire edit ini proyeksinya bisa x, y misalkan ya, atau x, y, z atau y, z. Nah, saya akan membuatnya x x sama z dulu ya, x sama z ya, x sama z saya buat dulu, x sama z. Nah, kemudian saya gambar ya, ini saya gambar new wire. Nah, ini titik 0,0, kemudian nah ini ada apa namanya, panjangnya adalah z-nya 7 ya, 7,5 misalkan. Nah, ini dengan panjangnya sama, saya akan geser ini ke sini misalkan. Nah, seperti ini misalkan. Oke. Nah, 1 ya, kemudian dapat lagi, saya akan menambahkan lagi 1 lagi ya, kemudian saya menambahkan lagi 2. Oke. Nah, ini gambarnya ya, gambarnya begini. Nah, saya coba lihat lagi ya, lengthnya berapa? Oh, 8 meter ya, nggak apa-apa gitu dulu ya. Saya oke kan saja, nggak apa-apa. Nah, langsung otomatis di geometrinya ada ya. Anda boleh gambar dengan cara seperti ini. Kemudian kita lihat view-nya, kita lihat ya, kita klik. Nah, ini panjangnya 8 meter, 8 meter, 8 meter. Wow, ini kan nggak sesuai dengan yang rumus saya ya kan. Rumus saya kan 7, sekian ya, nggak apa-apa. Sekarang saya akan gunakan ini di 14,2 misalkan 14,2. Oke. Nah, sekarang di sini 14,2, yang lain-lain sama ya. Nah, kemudian source-nya di mana? Nah, source-nya ini saya boleh menggunakan, karena ini tadi ada 3 wire, saya menggunakan keep connect ya, sehingga dia itu nyambung semua, dan saya akan menyetakkan sumbernya di ujung sini. Ini ujung di wire 2. Oke, maka di sini saya tulis W2 ya, N atau beginning. Berarti kalau ini tadi mungkin beginning, kalau enggak dicoba aja yang mana gitu ya. Nah, ini sudah betul adanya di sini. Berarti ini beginning gitu ya. Beginning itu artinya awalan gitu. Nah, di geometri sudah oke, di view sudah oke ya. Kemudian saya rasa ini mesti SBR-nya jelek karena kan ukurannya beda ya, tapi enggak apa-apa. Kita coba dulu, start dulu ya. Nah, SBR-nya ketemunya 8,82 ya. Nah, sekarang akan kita optimize-kan ya dengan menggunakan optimize tadi gitu ya. Nah, kita optimize-kan ya semua elemen ya, kemudian kita jalankan lagi, start gitu ya. Nah, oke. Sekarang ketemu ya, ketemu SBR-nya 1,92. Nah, 1,92, maka kita lihat geometrinya itu akan berubah ya. Geometrinya akan berubah total gitu ya. Nah, kita lihat lagi di view-nya ya, panjangnya jadi berapa? Oh, panjangnya adalah 7,8 ya, 7,8, 7,8 dan 6,94. Ya, jadi software itu bisa menyesuaikan sendiri kira-kira yang bagus yang mana. Nah, keren kan ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ya, untuk apa namanya, far field-nya saya coba ya di far field-nya. Nah, Anda lihat ini. Wah, apa maksudnya ini ya? Beda dengan yang tadi kan ya. Nah, ini artinya apa? Ya, ini artinya apa? Kita lihat dulu ya yang bagian horizontal seperti tadi ya. Ini ada yang vertikal ya, seperti ini, dan bagian horizontal. Nah, Anda lihat ini ya, atau kita lihat 3 dimensinya aja gitu ya. Ya, nah, oke. Kita lihat totalnya. Nah, artinya apa? Nah, artinya saya coba dulu. Nah, artinya apa? Artinya kita lihat ya, di sini itu kalau kita lihat begini, itu dia kayak gemuk ya. Jadi ini kalau saya gambar posisinya di sini, maka
Kalau saya arahkan dia antenanya ke sini, ya sorry. Kalau saya arahkan antenanya di sini menghadap ke sana, ya ini seperti antena saya gitu ya. Maka dia dapat gini, wow, begini dapat gini, oh dapat juga Australia gini, ya dapat juga begini. Oke, nah ini sesuai dengan yang gambarnya ini kan gitu ya. Makanya kalau pengen apa namanya ke Eropa ya dipasang membujur. Makanya saya bilang ke teman-teman pasangnya ke apa sesuai sama kiblat ya, kayak mirip kiblat gitu. Atau sebenarnya nggak kiblat amat, agak diutarakan gitu. Nah kemudian lagi ya ini, kemudian yang ini. Nah ini artinya apa? Anda lihat ya, ini kan yang bawahnya ini ya, bawahnya ini kan rendah ya, rendah tinggi gitu. Artinya apa? Nah artinya kembali lagi ke sini tadi. Nah ini kan bumi ya, seret gini kan. Kita misalkan di sini gitu. Nah kalau yang awal tadi itu dia di sini ya, di mana di tengah. Nah dia kan ke sini, dia ke sini nembaknya itu. Wah nembaknya ke sini, nembaknya ke sini, gitu ya. Dia lebih kuat di sini. Makanya dia kayak tadi gini kan. Ya ini kan gini ya. Nah ini kan gini. Nah jadi nembaknya ke sini tuh kuat sekali. Kalau nembaknya ke sini kuat, maka apa? Kalau ini ionosfer gitu, dia mantulnya ke sini. Makanya dia jarak jauh itu kuat sekali gitu. Ya jarak jauh itu bagus sekali. Ya, dia mantul besi ke sini ya. Sorry, mantul ke sana gitu. Itu sehingga untuk di X ini keren sekali kalau lihat dari sisi ininya ya, apa namanya? Pola radiasinya gitu, teman-teman. Ya, itu teman-teman. Sementara mungkin kalau ada request yang lain silahkan komentar di chat ya. Jadi dengan menggunakan ini kita bisa mensimulasikan antena dan bisa memperkirakan antena ini larinya kemana, ke lokal atau ke DX. Oke teman-teman, saya nama Roni Yankee Echo 3 Echo Kilo Sierra. Sampai jumpa 73.